Selamat siang, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil RBL kami dengan judul Instrumen Pengukuran Temperatur Menggunakan Sensor NTC Thermistor. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Rizal telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita telah menyelesaikan RBL kami dengan baik. Oke, sebelum itu, kami perkenalkan diri dulu. Saya Rosa Beladina dengan NIM 102-1986 dan teman saya Afima. Perkenalkan, saya Kemal Mesa, NIM 102-19084. Dan teman saya Meika. Perkenalkan, saya Meika Putri Dahlan, NIM 102-19085. Dan kita langsung aja. Tujuan. Nah, tujuan kita yang ingin dicapai yaitu yang pertama, memahami karakterisasi dari suatu sensor suhu terutama NTC thermistor. Yang kedua, memahami keunggulan thermistor. Dan yang ketiga, memahami penggunaan NTC thermistor di dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, yang pertama, teori dasar. Thermistor adalah suatu komponen semikonduktor yang memiliki ketahanan yang bertindak seperti resistor listrik tetapi sensitif terhadap suhu. Thermistor dapat digunakan untuk menghasilkan tegangan output dengan variasi temperatur, sehingga dapat disebut transducer. Ada 3 jenis thermistor yang paling umum. Yang pertama, deep thermistor, yang kedua, disk thermistor, dan yang terakhir, glass encapsulated thermistor. Thermistor NTC dan thermistor PTC adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai sensor pada rangkaian elektronika yang berhubung dengan suhu. Suhu operasional thermistor berbeda-beda, tergantung pada produsen thermistor itu sendiri. Tetapi pada umumnya berkisar di antara minus 90 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Sebagian besar thermistor NTC biasanya cocok untuk digunakan dalam kisaran suhu antara minus 55 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius, di mana mereka memberikan pembacaan yang paling tepat. Ada beberapa thermistor NTC yang dapat digunakan pada suhu mendekati 0 absolut atau minus 273,15 derajat Celcius, serta yang dirancang khusus untuk digunakan di atas 150 derajat Celcius. Nah, sensitivitas suhu sensor NTC dinyatakan sebagai perubahan persentase per derajat Celcius, tergantung pada bahan yang digunakan dan spesifik dari proses produksi. Nilai-nilai khas sensitivitas suhu berkisar dari 3% hingga minus 6% per derajat Celcius, seperti pada gambar grafik yang di sebelah. Oke, ini teori rumus yang kami gunakan, yaitu V0 sama dengan V1 dalam kurung R1 per R1 plus R2 min RU per RU plus R3, dan itu sih bisa diperhatikan di PPT kami. Oke, lanjut. Moving coil meter adalah bentuk voltmeter analog yang sangat umum karena sensitivitasnya, akurasi, dan skala linear meskipun hanya menanggapi sinyal DC. Terdiri dari koil persegi panjang di sekitar inti besi lunak yang ditangguhkan di bidang magnet permanen. Sinyal yang diukur diterapkan pada koil dan ini menghasilkan medan magnet radial. Interaksi antar bidang yang diinduksi ini dan bidang yang dihasilkan oleh magnet permanen menyebabkan torsi yang menghasilkan rotasi koil. Jumlah rotasi koil diukur dengan melampirkan pointer ke dalam yang bergerak melewati skala lurus. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Tes. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Vim. Oke. Untuk metode pengukuran,
ini terdapat 3 langkah yang kita lakukan, yaitu dengan mengkarakterisasi sensor NTC, kemudian kita lakukan karakterisasi analog meter dengan memvariasikan temperatur dengan RO-nya itu konstan, kemudian kita lakukan karakterisasi instrumen dengan memvariasikan temperatur juga dari NTC thermistor. Next. Oke, yang pertama, itu kita lakukan karakterisasi sensor dari NTC thermistor ini. Yang kita butuhkan itu adalah data hambatan terhadap temperatur. Di sini kita peroleh dengan memvariasikan temperatur dari NTC thermistor, kemudian kita juga lakukan pengukuran resistansi dari NTC thermistor itu sendiri. Apa yang kita lakukan di sini itu adalah memanaskan NTC thermistor bersama dengan termometer di dalam air yang dipanaskan. Dari situ, setiap 30 detik selama 10 menit, itu kita lakukan pengukuran R dan T. Dan dari data yang kita peroleh, selanjutnya kita plot data-data tersebut, sehingga diperoleh kurva seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, dari sini, itu kita peroleh hubungan antara R dan T, di mana mereka itu saling berkorelasi negatif ya. Dan setiap perubahan dari temperatur itu akan menghasilkan penurunan nilai hambatan sebesar 0,14 kilo ohm. Next. Oke, lanjut. Kemudian kita lakukan karakterisasi analog meter. Di sini kita sudah mempunyai rangkaian bridge jembatan Wheatstone dengan R1 dan RU itu bernilai 10 kilo ohm. Di sini RU kita gunakan resistor yang bernilai konstan. Kemudian R2 dan R3 itu kita ambil 100 kilo ohm. Kenapa? Itu berdasarkan referensi yang kita peroleh dari salah satu buku yang menyatakan bahwa jika kita ambil R2 dan R3 itu sebesar 10 kali lipat dari R1, maka kita akan peroleh kurva karakterisasi yang lebih linear. Oleh karena itu kita ambil R2 dan R3 sama dengan 100K, 10 kali dari nilai R1. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, itu kita akan peroleh analog meter yang menunjukkan defleksi di 0. Artinya, tegangan output itu akan 0 ya. Nah, sedangkan kita akan lakukan karakterisasi analog meter. Bagaimana caranya? Itu adalah dengan memvariasikan tegangan keluaran. Di saat ada tegangan keluaran yang berbeda-beda, lebih dari 0, itu skala dari defleksi tersebut akan berubah juga. Dengan tegangan sumber, kita gunakan baterai 9 volt, itu kita peroleh dengan mengatur R2 sebagai potensiometer 100K, itu kita variasikan dari 100 hingga 0, kita peroleh rentangnya itu dari 0 sampai 818 mV di tegangan keluaran. Dari situ, selanjutnya kita peroleh data defleksi terhadap tegangan, dan kita plot dalam grafik, dan kita peroleh regresi linear yang cukup linear ya. Sifat linearnya cukup tinggi, yaitu 96%. Dan dari sini kita tahu bahwa setiap perubahan tegangan dalam satuan milivolt itu akan menghasilkan perubahan defleksi sebesar 0,225%. Next. Nah, selanjutnya kita lakukan karakterisasi instrumen. Dari sini kita lakukan pengondisian skala suhu ruang terlebih dahulu. Sebelumnya dari konfigurasi resistor tadi, itu kan sudah kita peroleh untuk defleksi 0 ya, dengan R2 itu di 100 kilo ohm. Nah, selanjutnya RU itu kita pasang sebagai NTC thermistor, dan R2-nya itu masih dalam potensiometer dengan bernilai 100 kilo ohm. Nah, untuk pengondisian skala suhu ruang, itu kita ingin alat instrumen kita di suhu ruangan saat kita merancang ini, suhu ruang itu bernilai 27 derajat Celcius. Artinya, defleksi itu kita harus buat dapat merepresentasikan suhu tersebut, yaitu 27 derajat Celcius. Nah, dari
dari situ kita tinggal ubah nilai dari R2 mulai dari 100 mengecil hingga defleksinya itu sesuai. Nah, dari situ kita peroleh R2 itu sebesar 24,2 kilo ohm. Setelah itu, artinya kita sudah mempunyai instrumen yang mendekati instrumen yang sudah jadi. Nah, setelah itu kita lakukan uji. Caranya dengan melakukan pemanasan dan mencatat defleksi serta tegangan dari keluaran. Kemudian kita peroleh dari 4 titik uji, kita peroleh trend line seperti pada grafik ini dengan persamaan yang memenuhi persamaan polinomial. Di sini kita tahu bahwa defleksi dan temperatur itu tidak memiliki kelinearan yang bagus ya. Setelah mencapai suhu katakanlah 60 derajat di sini, itu dia cenderung gradiennya itu semakin mengecil. Next. Masih di karakterisasi instrumen, selanjutnya dari data titik-titik temperatur yang saat kita lakukan karakterisasi sensor pada awal tadi, data temperatur tersebut selanjutnya kita masukkan ke rumusan regresi sebelumnya dari grafik tadi yang persamaan polinomial. Nah, itu kita masukkan sebagai X. Maka kita peroleh Y itu sebagai defleksi eksperimen dari instrumen yang kita buat ini. Data defleksi ini bersama dengan tegangan keluaran yang kita catat tadi. Nah, itu kita peroleh dan kita plot. Dan kita peroleh grafik ini yang di sebelah kanan. Grafik defleksi terhadap tegangan. Ini memiliki kelinearan yang bagus, 98%, dan perubahan tegangan, setiap tegangan berubah itu akan menghasilkan defleksi 0,37%. Next. Selanjutnya, untuk hasil perhitungan, dibuat suatu tabel sampel data beserta galat pengukurannya di mana VO teoritis adalah tegangan keluaran secara teoritis tanpa memperhitungkan hambatan dalam analog meter. Sementara itu, VM teoritis adalah tegangan keluaran secara teoritis dengan memperhitungkan faktor RM. VM eksperimen diperoleh dari data pengukuran tegangan keluaran dari instrumen, sementara defleksi dalam satuan persen merepresentasikan suhu dalam derajat Celcius. Perhitungan VM teoritis lebih relevan daripada VO teoritis jika dibandingkan dengan VM eksperimen karena memiliki selisih nilai lebih sedikit. Selanjutnya, melalui hasil pengukuran ini, dibuat suatu grafik di mana dibuat suatu grafik tegangan terhadap temperatur yang menunjukkan bahwa faktor RM menyebabkan tegangan keluar menjadi lebih rendah. Dari grafik ini yang berwarna ungu dan berbentuk bulat menyatakan VO teoritis, dan untuk yang berwarna merah dan bulat menunjukkan VM teoritis, sementara segitiga berwarna merah menunjukkan VM eksperimen. Berikut simulasi yang kami lakukan, tapi untuk video simulasinya akan dilampirkan pada pengumpulan RBL. Kemudian melalui percobaan ini diperoleh kesimpulan bahwa melalui hasil pengukuran terutama pada tabel 1 mengenai karakterisasi NTC termistor diketahui bahwa terjadi penurunan nilai resistansi saat temperatur bertambah.
yang menunjukkan bahwa antara resistansi dan juga temperatur memiliki nilai yang berbanding terbalik. Kemudian keunggulan termistor dibandingkan sensor suhu lainnya adalah memiliki sensitivitas terhadap suhu yang lebih tinggi, memiliki level perubahan output yang tinggi dan perubahan resistansi pada kedua terminal atau pin. Yang terakhir, melalui percobaan yang telah dilakukan, NTC termistor umumnya digunakan sebagai sensor dan kontrol terhadap suhu. Selain itu, digunakan pula untuk pengukuran aliran listrik serta pembatasan arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Berikut dokumentasi yang telah dilakukan. Pada gambar sebelah kiri menyatakan variasi potensiometer untuk karakterisasi analog meter, sementara itu pada sebelah kanan merupakan penentuan nilai resistor. Untuk gambar yang sebelah kiri menyatakan menunjukkan proses karakterisasi instrumen, sementara yang sebelah kanan menunjukkan karakterisasi sensor. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terjadi kesalahan, dan terima kasih karena telah menyaksikan video ini dan pembahasannya.